Apa kata dia? Bukan berarti anda jangan baca, enggak. Cuma kita mau ngasih tahu, jangankan perkara-perkara yang katanya syirik. Baca Quran aja bisa. Jadi syirik itu bukan tergantung aktivitasnya. Tapi syirik itu tergantung kepada siapa kita meniatkan aktivitas itu. Bisa dipahami ya? Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Itu hadis. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Kenapa? Karena mereka baca ayat Allah, tapi bukan untuk Allah. Bisa difahami maksudnya? Nah, bukan berarti anda jangan baca, enggak. Cuma kita mau ngasih tahu, jangankan perkara-perkara yang katanya syirik. Baca Quran aja bisa. Jadi syirik itu bukan tergantung aktivitasnya. Tapi syirik itu tergantung kepada siapa kita meniatkan aktivitas. Yang pertama masuk neraka Nabi Muhammad. Baik. Kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Terus kita juga sering mendengar lagi nanti, Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran dibantu oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Pernah mendengar gitu? Nggak pernah. Karena nggak pernah bergaul. Nanti ada lagi Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu menjiplak Bible kan. Nah, terus ada juga nanti Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena dibantu oleh iblis katanya gitu. Ada yang ngomong gitu. Serem gitu ya kayaknya. Benarkah begitu? Nah, kita coba lihat. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Video Felix Xiao, dia bangga memilih Islam. Lah kalau saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia tersipu malu. Karena dia masuk Islam pasti masuk surga katanya. Dan karena dia sudah berjuang
menjadi orang Islam. Sehingga dia pasti menikmati 70 dia bidadari yang cantik-cantik. Orang Kristen yang masuk Islam itu karena tergiur dengan nanti akan tidur dengan 72 bidadari yang amat cantik. Luar biasa kecantikannya. Setiap orang Kristen yang masuk Islam nanti akan menikmati 72 bidadari yang cantiknya luar biasa. Nah, ini dia. Apa kata dia? Bukan berarti anda jangan baca, enggak. Cuma kita mau ngasih tahu, jangankan perkara-perkara yang katanya syirik. Baca Quran aja bisa. Jadi syirik itu bukan tergantung aktivitasnya. Tapi syirik itu tergantung kepada siapa kita meniatkan aktivitas itu. Bisa dipahami ya? Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Itu hadis. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Kenapa? Karena mereka baca ayat Allah, tapi bukan untuk Allah. Bisa dipahami maksudnya? Nah, bukan berarti anda jangan baca, enggak. Cuma kita mau ngasih tahu, jangankan perkara-perkara yang katanya syirik. Baca Quran aja bisa. Jadi syirik itu bukan tergantung aktivitasnya. Tapi syirik itu tergantung kepada siapa kita meniatkan aktivitas itu. Yang pertama masuk neraka Nabi Muhammad. Kalau kamu masuk neraka itu adalah qori. Qori itu yang membaca Quran, saudara-saudara. Tetapi Al-Quran mengatakan Muhammad masuk neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari antaramu kecuali memasuki neraka itu. Dan itu sudah tertulis dan sudah ditetapkan. Jadi Muhammadlah yang pertama kali masuk neraka. Loh, kok bisa-bisa pembaca Quran yang masuk neraka? Al-Quran lebih saya percaya daripada 1.000.000 hadis. Yang sudah ratusan ribu hadis. Yang ditulis di dalam 7 kitab terkenal, kitab hadis itu. Al-Quran itu nomor 1. Tidak boleh dilawan oleh hadis. Al-Quran mengatakan surat ke-19 ayat 71 dan 72 itu Nabi Muhammad masuk neraka. Muhammad masuk neraka. Kenapa? Kelakuannya zolim. Lah ini lo salah masuk Islam. Weh Felix Xiao, para mu'alaf. Nah sekarang saya nggak tahu. Tahun depan ini Departemen Agama bagaimana cara dia menerjemah ulang itu. Mau membelokkan, memiringkan terjemahan 1972. Yang jelas dari sekian terjemahan itu sudah banyak karena saya masuk Kristen, saya bongkar ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya itu. Lalu mereka memberikan banyak sekali dalam kurung terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia karena mereka kewalahan. Karena mereka juga kesulitan, pusing untuk mengindonesiakan bahasa Arab. Bahwa Nabi Muhammad mendatangi neraka. Dulu masuk neraka, sekarang mendatangi neraka. Itu kan nggak masuk neraka, cuma mendatangi. Loh itu di ayat 72-nya. Dan membiarkan orang-orang zolim dalam neraka. Lah Muhammad itu manusia zolim. Ngerampok. Muhammad. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Aduh, mohon maaf, tidak bermaksud untuk merasa diri lebih baik dari yang lainnya.
Karena saya pun tempatnya salah dan lupa. Masuk neraka. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang Masuk neraka Muhammad itu. Ini kata pelawak. Pelawak aja bilang masuk neraka Muhammad itu. Nah ini dia minta maaf ini. Si komika. kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Ingin mengklarifikasi dan memohon maaf. Inilah sosok Aulia Rahman komika yang viral singgung nama Nabi dalam candaannya, kini minta maaf. Aulia Rahman selaku komika asal Lampung yang viral dicari warganet karena ucapannya. Sosok Aulia Rahman merupakan komika atau stand-up komedian yang berasal dari Lampung. Ia menjadi sorotan. Ya memang apa artinya nama Muhammad? Fatal memilih Islam itu yang saya obrolkan sekarang ini. Bahwa untuk menjadi muslim itu adalah sebuah keputusan fatal. Begitu banyak undang-undang dan aturannya. Oleh karena itu saudara-saudara, terutama yang non-muslim yang berbahagia dimanapun kalian berada, saya berdoa saudara tetap damai sejahtera di dalam keyakinan Anda. Atau bahkan mungkin Anda orang ateis sekalipun. Lebih baik jangan ikut Islam. Karena mengikuti Islam itu akan merepotkan Anda, menyusahkan Anda, dan membuat Anda minimal merasa sombong. Nah, kalau saya ditanya, kenapa misalnya Felix Xiao, kenapa saya memilih menjadi muslim? Karena ketika agama lain meyakini Tuhan mereka yang banyak, Islam mengajarkan untuk bertauhid. Konsep yang simpel dan mudah dipahami siapapun. Saya juga terkesan dengan ibadah salatnya. Karena orang-orang yang salat akan merasa begitu dekat dengan Sang Pencipta. Mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, dan menjauhkan diri dari hal-hal maksiat. Hanya dalam Islam saya menemukan aturan-aturan detail. Dari urusan kamar mandi sampai urusan negara. Dari urusan kita lahir sampai mati. Sampai apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tercatat di dalam Al-Quran. Islam juga memuliakan wanita. Dari masalah menutup aurat, tata cara bergaul, kewajibannya. Bahkan hal warisnya pun dibahas secara fair dan detail dalam Al-Quran. Islam mengajarkan berbagi kepada sesama melalui berzakat. Dan konsep keadilan dalam Islam sangat jelas. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Enggak pakai acara penebusan dosa segala. Enggak ada cara instan seperti itu. Kata orang-orang yang salah, kaprah, yang tersesat. Dia meninggalkan juru selamat. Pertanyaan saya satu. Tuhan tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Kalau ada Tuhan begitu simpel, tidakkah ini berarti ia adalah buatan akal manusia? Kalau Muhammad mengajarkan tidur dengan 72 bidadari, karena berhasil membunuh satu Yahudi dan satu Kristen, masuk surga dilayani oleh 72 bidadari.
Sementara tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan tidur dengan 72 bidadari. Mulai dari Adam sampai Yesus Kristus. Tidak ada nabi-nabi itu yang mengajarkan tidur dengan 72 bidadari. Bukankah berarti agama ini buatan manusia? Manusia menciptakan konsep Tuhan yang begitu rumit. Pastilah manusia akan menciptakan konsep yang simpel agar mudah diterima oleh semua orang. Ya atau tidak? Yang kedua, para hidung belang yang suka pesiar di puncak Bogor itu, apakah mereka tidak sholat? Apa jaminannya bahwa kalau orang sholat otomatis dia tidak bisa berbuat maksiat? Orang naik haji, nabi semuanya, mulai dari Adam sampai Yesus Kristus sudah mengajarkan naik haji kok. Tiba-tiba Muhammad Nabi 25 mengajarkan mutar-mutar batu hitam 7 kali. Itu kayak ibadah yang simpel, mudah. Lempar setan pakai batu. Oh, Yesus mengajarkan lempar setan pakai in the name of Christ. Pegang teguh Yesus, setan kabur dari hidupmu. Dari mana Anda mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung begitu saja? Yang ketiga, pertanyaan saya urusan detail, mulai dari urusan kamar mandi sampai kamar tidur. Seperti contoh, kalau melangkah harus kaki sebelah kanan dulu. Dan harus mengucapkan mantra tertentu. Apakah ini tidak konyol? Apa manfaatnya semua ritual itu bagi kita? Apakah kita menjadi semakin baik? Apakah perilaku hidup kita menjadi semakin mulia? Apa efeknya kalau kita masuk WC tidak pakai kaki kiri lebih dulu, tapi melangkah pakai kaki kanan dulu, dan tanpa mengucapkan mantra-mantra mengusir setan? Dan kalau bersenggama dengan istri, Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fima razaqtana. Itu doa senggama, doa ngeseks. Kalau lupa mengucapkan karena kebelet, apakah dosa? Masuk neraka, masuk surga? Hei Ustadz, oh udah gak tahan? Nah, mengucapkannya itu apakah ketika kita memasukkan barang laki-laki ke dalam perempuan? Lalu mengucapkan Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fima razaqtana. Keburu lemas. Kata anak muda. Kata Islam. Islam memuliakan wanita. Ini bohong. Jika Islam memuliakan wanita, wanita tidak akan dijadikan sekedar sebagai objek komoditi seks. Kalau lelaki enak, Islam akan memberi harga tinggi kepada wanita cantik yang berhijab dan akan memandang rendah wanita yang tidak berhijab. Ini bukan bentuk pemuliaan, tapi penghinaan. Ribut masalah jilbab. Barulah Islam layak disebut memuliakan wanita jika dalam kondisi apapun wanita tetap dihargai dan tidak dipandang rendah hanya karena pakaiannya. Jamin deh. Oh, nanti ada wanita yang jilbabnya ya sejilbab-jilbabnya. Yang penting tutup kepala.
kayak Najwa Shihab. Lalu memperlihatkan rambut. Rambut itu aurat. Masa rambut aurat? Salah sebut rambut kali zaman Nabi itu. Rambut yang bawah dibilang rambut yang atas yang ini. Yang najis. Aurat. Kalau enggak ditutup ya dosa, namanya juga aurat. Apa maksudnya ini semua ajarannya? Anda telah fatal salah. Aturan pembagian waris yang Islam ajarkan itu ngawur dan penuh kekeliruan, sehingga harus dikoreksi oleh para ulama kita. Kalau laki-laki 1 pikul, perempuan setengah pikul. Yang 6, pertanyaan saya, zakat bisa dilakukan, diberikan kepada siapa saja. Bahkan seseorang, bajak laut pun sekalipun, boleh dapat zakat. Oh, harus yang dapat zakat itu harus agama Islam. Yang makan korban boleh nggak dikasihkan kepada Saifuddin Ibrahim yang dulu Islam? Boleh nggak? Saya mati kelaparan, boleh dikasih nggak? Nggak boleh. Orang murtad itu harus dipotong lehernya. Membadala dinahu faktuluh. Barang siapa yang menukar keyakinannya, agamanya, hentikan nyawanya. Ribut nanti. Kasihan, mati dia. Emang disuruh mati. Nyawa saya terlampau mahal. Sampai 3 tim jenderal polisi bintang 2 datang mau menangkap Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya kalau nggak saya ngomong-ngomongin terus, itu polisi ngejar saya terus untuk ditangkap. Ya saya nggak mau lah balik ke Indonesia. Betapa mahalnya kalau saya masuk Islam. Saya masuk Islam lagi nih. Dari Islam masuk Kristen. Sudah 17 tahun. Masuk Kristen. Bahkan saya termasuk influencer paling mengerikan. Masuk Islam lagi. Diterima. In tastaghfir lahum la yastaghfir lahum walau sab'una marrah wa anta tad'u ilaihi. Kamu memohonkan ampun bagi Saifuddin Ibrahim atau tidak, sekalipun kamu mendoakan 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan memasukkan saya ke dalam surga. Karena saya tahu semua isi Al-Quran, saya tahu semua isi hadis, saya tahu pokok-pokok dasar Al-Quran, pokok-pokok dasar ajaran Islam. Sehingga saya bisa hanya cuma mendengar khutbah mereka. Oh, mereka salah. Nabi nggak pernah melakukannya. Misalnya kunut, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Udah salah, Nabi nggak pernah melakukan itu.
Somad melakukan kunut, Adi Hidayat melakukan kunut. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli saja sudah salah, karena Nabi tidak pernah melakukan usalli. Niat itu cukup dalam mulut, nggak usah diomongin. Itu bisa bunuh-bunuhan gara-gara kunut, gara-gara usolli. Jadi ibadah tambah-tambah. Jangan nambah-nambah. Bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena enggak? Kena jidatnya enggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napak tilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Ibadah haji itu ibadah main-main. Pelesiran ke Bogor, Napatilas. Napatilas Pendeta Saifuddin Ibrahim menginjil di stasiun Kranji. Datanglah orang-orang ke Kranji. Ketika Saifuddin Ibrahim duduk di stasiun Kranji, itu Napatilas namanya. Lu datang boleh, nggak datang boleh. Dipaksa-paksain. Lalu barang siapa yang Napatilas Pendeta Saifuddin Ibrahim, lalu diberi gelar haji. Karena dia sudah mengeluarkan uang, bersenang-senang. Bersenang-senang karena mengikuti itu. Bahwa ibadah haji itu adalah ibadah ritual buatan Muhammad. Padahal Ibrahim tidak pernah sekalipun datang ke Mekah. Itu karangan isapan jempol Muhammad. Hagar membawa Ismail ke Mekah. Enggak ada cerita itu. Hagar setelah Ismail itu umur sekitar 10 tahun, itu mengembara di Gurun Beersheba. Gurun Beersheba itu adanya di Israel, di tanah Kanaan, di sekitar Palestina.
Disitulah Ismail tumbuh besar. Nggak pernah kok seperti dongeng Islam itu bahwa Ismail dan Ibrahim yang membangun Ka'bah. Pada zaman Abraham, Ka'bah itu belum ada. Kota Mekah itu belum ada. Kota Mekah itu diperkirakan abad ke-6 atau abad ke-4 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad itu 3000 tahun sebelum Muhammad. Itu zaman Abraham. Itu zamannya Abraham itu 3000 tahun sebelum Masehi. Kota Mekah belum ada. Ka'bah itu diperkirakan dibangun oleh orang Hindu. Mutar-mutar batu itu. Agama Hindu, Raja Hindu yang membangunnya. Pertanyaan saya yang ketujuh, apa benar Islam mengajarkan yang baik masuk surga dan yang berbuat jahat masuk neraka? Apakah tidak ada pengampunan di dalamnya? Sehingga semua orang yang sudah berzina itu pasti masuk neraka. Semua orang yang, kalau Yesus lebih jelas lagi mengajarkannya dalam hal seperti ini. Tetapi Yesus tidak mengatakan, menggambarkan bagaimana penyiksaan di dalam neraka itu seperti detail yang diajarkan oleh Muhammad. Dan masuk surga itu detail seperti yang diajarkan oleh Muhammad. Bagaimana tidur dengan 72 bidadari. Dalam sehari 72 orang itu, kalau dibagi rata waktunya, jadi setiap 23 menit, ganti bidadari satu, ganti lagi. Dan semburan spermanya itu muncrat. Kayak iklan pompa air, surat gitu. Kiai bikin cerita bahwa nanti kita akan ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad lagi begituan, nggak sempat dong ngobrol dengan Saifuddin Ibrahim. Ngobrol dengan Somad, ngobrol dengan Adi Hidayat. Yang hidup sekarang, belum lagi sahabat-sahabat yang dulu itu. Banyak sekali dikerumuni oleh sahabatnya. Sempat nggak ngobrol dengan Somad, dengan Jokowi, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan? Sempat nggak ngobrol? Nggak sempat lah. Orang lebih fokus kepada 72 bidadari yang ganti lagi. Dan Muhammad telanjang bulat. Nggak ada sehelai benang pun di tubuh Muhammad. Bagaimana bisa menemui umatnya? Aneh. Ini pertanyaan wajar di dalam sekian tumpukan pikiran saya sebagai orang Muslim waktu itu. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Yang Islam ajarkan adalah orang beriman masuk surga. Orang yang tidak beriman masuk neraka.
Jadi tolok ukurnya bukan soal baik atau jahat, tapi soal beriman atau tidak beriman. Soal apakah dia Islam atau kafir. Begitu, bos. Jadi dalam Islam berbuat jahat itu tidak berdosa. Yang berdosa kalau Anda kafir atau murtad. Sejahat apapun diri Anda, asal kejahatan Anda itu Anda lakukan untuk Allah, untuk membela agama Allah. Tidak dipersoalkan masalah Anda dijanjikan pahala yang besar. Oh, Muhammad merampok untuk makan anak istrinya yang banyak itu. Muhammad itu yang paling banyak mendapat rampasan perang. Karena wanita yang harus dia hidupkan itu 30 orang. Sedangkan ini 10.000 tentara. Muhammad kaya raya. Tetapi apa yang dia lakukan dengan perampokan itu? Karena dia itu nabi. Karena dia itu untuk menegakkan agama Allah. Nggak berdosa. Bagaimana itu dia kata tarik jadi perampok untuk orang-orang kafir Quraisy yang melewati kota Madinah. Perginya dibiarkan, pulangnya dirampok. Dia sudah punya info. Jadi walaupun belum ada HP, Muhammad tahu kapan itu kafilah Abu Sufyan lewat. Rampok. Itu ada Adi Hidayat ceramah. Mantap sekali ceramahnya. Jadi bukan masalah baik atau tidak baik. Apakah Anda menganggap umat lain di luar Hindu adalah najis? Orang Hindu bilang tidak, agama kami tidak sejahat itu. Kata orang Hindu. Agama kami tidak sejahat itu. Waktu tahun 80-an, Bali itu aman sekali. Nggak ada yang berani curi motor. Tapi begitu banyak Islam, karena Islam menganggap bahwa harta milik orang kafir itu halal. Di Hindu itu, di Bali itu banyak sekali sekarang ini. Jangan coba-coba. Dahulu orang Hindu mandi di kali itu telanjang, ibu-ibu itu. Dilihat sama laki-laki biasa saja. Sekarang, gara-gara Islam tutup, rambut aja najis. Berubah itu adat Hindu yang sederhana, polos kayak begitu sekarang ini. Sering maling, karena banyak muslim yang masuk. Pariwisata syariah katanya. Ngawur semuanya. Apakah Anda menganggap umat lain di luar Buddha adalah najis? Buddha bilang tidak, agama kami tidak sejahat itu. Apakah Anda menganggap umat lain di luar Kristen najis? Orang Kristen tidak. Agama kami tidak sejahat itu, Bung. Nah, apakah kalian sudah tahu ada satu agama impor dari Arab namanya Islam? Umatnya diajarkan bahwa kalian yang bukan Islam itu najis.
Maka sewaktu mereka pengemis, kalian mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah kalian, makan dan minum satu meja dengan keluarga kalian. Maka setelah mereka menjadi gemuk dan kuat, kalian diusir dan tidak diperkenankan makan semeja, kecuali kalian bersedia ikut sujud dengan mereka. Sujud menyembah ke arah Arab, tanah Arab, Mekah. Selama kalian bukan bagian dari Islam, kalian akan dimusuhi dan diperlakukan sangat tidak hormat. Innal kafiruna najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Najis itu, saudara-saudara, serendah-rendahnya makhluk. Itulah orang non-Islam itu najis semua. Nah, ini kan bulan Desember. Haram mengucapkan selamat Natal. Ini saya sedang membuka pikiran Anda karena saya dulu tuh Muslim. Sama. Karena begitu bencinya saya kepada orang Kristen dulu. Saya kasih nama anak saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Nama teroris semuanya itu. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Saya nggak suka dengan orang Kristen. Mau habisin ngek. Mau ngekin. Hanya sewaktu mereka lemah saja, mereka akan memanfaatkan habis-habisan semua kebaikan kalian, sikap toleransi kalian, dan keluguan kalian. Tapi kalian jangan berharap mendapatkan perlakuan yang sama bila mereka sudah berkuasa. Kalau mereka sudah berkuasa, sekarang ini Anies ini, dia akan kampanye tentang toleransi dan damai, tentang gereja-gereja yang dipersekusi. Nanti kalau Anies sudah berkuasa, Islam itu berkuasa, akan menolong, akan membantu minoritas seperti Piagam Madinah untuk hidup bersama-sama. Piagam Madinah itu adalah hasil perjanjian damai Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Iya, di waktu membuat perjanjian itu damai. Tapi setelah keinginannya, karena banyak istrinya, banyak kepentingannya, 5 suku Yahudi dibantai habis. 5.000 Yahudi mati. Anak-anaknya dijadikan budak. Istri, bahkan istri Muhammad namanya Safiyah binti Huyai, itu istri kepala suku Yahudi yang diambil oleh Muhammad. Masih bulan madu. Itu sebabnya orang Yahudi itu begitu bermusuhan dengan Arab. Karena mengingat keturunan Yahudi dibantai oleh Muhammad. Lu mau ngomong apa kalau sudah ngobrol kayak begini? Berbicara tentang kebaikan Muhammad. Nah, kejadian seperti ini, saudara-saudara, pernah terjadi dalam sejarah di mana orang-orang Yahudi Madinah yang semula menerima Muhammad dan pengikutnya sebagai tamu imigran, kemudian mereka dihabisi oleh mantan tamunya itu. Orang Madura datang ke Dayak. Sok-sokan. Begitu dibantai oleh orang Dayak, baru tahu rasa itu Madura. Loh, ini kan tanah Tuhan katanya. Tuh, gitulah gaya pengikut
Mahfud MD ini tanah Tuhan. Mari kita buat. Nah, Singkawang habis itu, Maduranya habis. Orang-orang kaya Madura itu sudah jadi langsung makanan anjing. Berapa ribu Madura dibantai dan sekarang sudah nggak berani lagi. Berikut ini adalah kutipan kata-kata Abdullah bin Ubay mengenai Muhammad dan para pengikutnya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 2. Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu bersama beberapa orang dari kaumnya naik pitam kemudian berkata, sungguh mereka telah melakukannya. Mereka mengalahkan dan mengungguli kita di Madinah. Demi Allah, aku tidak mengibaratkan kita dengan orang-orang gembel Quraisy. Maksudnya orang-orang muhajirin tersebut, melainkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang tua dahulu. Gemukkan anjingmu, niscaya ia akan memakan kamu. Demi Allah, jika kita tiba di Madinah, orang-orang mulia di dalamnya pasti akan mengusir orang-orang hina. Abdullah bin Ubay bin Salul menghadap kepada beberapa orang dari kaumnya yang ada di tempat tersebut. Kemudian berkata kepada mereka, inilah yang kalian perbuat terhadap diri kalian. Kalian menempatkan mereka, si Muhammad dan pengikutnya, di negeri kalian. Dan membagi harta kalian dengan mereka. Demi Allah, jika kalian tidak memberikan kekayaan kalian kepada mereka, mereka pasti pindah ke selain negeri kalian. Dan sekarang Muhammad sudah mendapat kekuasaan. Dengan demikian Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan bahwa orang-orang muslim muhajirin ini sebagai gembel, anjing, orang-orang hina. Dan dia juga mengingatkan kepada kaumnya kalau para gembel itu rakus harta. Sehingga dia membuat kalimat sindiran. Jika kalian tidak memberikan kekayaan kalian kepada mereka, mereka pasti pindah ke selain negeri kalian. Dan memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang Ansor di Madinah. Mereka telah berbaik hati kepada orang-orang muslim yang hijrah, yaitu kaum muhajirin Muhammad itu, dengan membagi harta mereka. Hadis-hadis Sahih Bukhari jilid 1 banyak sekali diriwayatkan dari Anas ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Sang Nabi mengikat tali persaudaraan antara dirinya dengan Sa'ad bin Abi Rabi'ah al-Ansari. Sa'ad adalah seorang pria yang kaya. Maka dia berkata kepada Abdurrahman, aku akan memberimu separuh dari harta kekayaanku dan akan membantu pernikahanmu. Abdurrahman berkata kepadanya, semoga Allah memberkatimu lewat keluargamu dan kekayaanmu. Antarkan aku ke pasar. Kemudian Abdurrahman tidak kembali dari pasar sampai dia membeli beberapa makanan dan minuman. Itu baiknya kaum Ansor. Tetapi ketika Muhammad mendapat harta rampasan dalam Fathu Makkah tahun ke-9 hijrahnya itu, Muhammad lebih memberikan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, kerabatnya lebih besar daripada Ansor yang sudah menolong, membantu Muslim selama ini di dalam peperangan. Lalu ada 2 sahabat yang ngomel gara-gara itu. Malam itu Muhammad menyuruh membunuh 2 orang Ansor itu. Supaya nggak ngomel lagi, nggak marah lagi. Sirah Nabawiyah tertulis lengkap semuanya. Bagaimana sikap Muhammad. Tetapi dalam hayat Muhammad, tulisan dari
Hussein Haikal, itu tidak tercatat 2 orang sahabat itu yang dibantai oleh Muhammad malam itu. Hanya karena ngomel semacam itu, saudara-saudara. Muhammad tega membantai saudaranya ketika dia kuat. Tapi begitu masih lemah. Di mana-mana Islam itu begitu. Oh, baik, bagus sekali. Ke Manado, baik. Ingat baik-baik orang Manado. Di kampung halamanmu kamu akan dibantai oleh Muslim. Orang Papua. Kalau lagi kecil kekuatan mereka, oh baik. Tapi kalau sudah setengah 50-50, kayak Ambon dihabisin. Jafar Umar Talib itu masih hidup nggak itu? Panglima perang Ambon. Jafar Umar Talib itu lari ke Papua. Dia beli 400 hektar tanah untuk pesantren. Jafar Umar Talib dapat uang banyak. Saya kalau ngomong kayak begini nih dianggapnya penghinaan. Orang-orang Kristen itu pendeta-pendeta, kalau saya ngomong kayak begini nih dianggap apa? Provokasi. Gua lagi ngomongin, gua dibilang provokator. Enggak. Abdullah bin Ubay telah melihat segala sepak terjang Muhammad di Madinah. Apa yang telah dilakukannya kepada orang-orang Qainuqa, Nadir, Bani Quraidah, juga perampokan-perampokannya terhadap karavan Quraisy. Dia mulai menyadari bahwa Muhammad tidak lebih hanyalah seorang kepala gangster, perampok yang selalu akan haus harta dan kekayaan. Dia bukan nabi. Satu-satunya nabi Arab ya hanya Muhammad itu. Mau buka-bukaan saya dengan Somad tentang sejarah Adi Hidayat. Ulama-ulama besar itu, kiai-kiai. Lalu saya dibilangnya provokator, penipu. Abdullah bin Ubay menyebut Muhammad sebagai gembel Quraisy, orang hina, anjing, gembel gelandangan, pengemis, memiliki ciri khas, malas bekerja, tapi menginginkan harta orang lain. Itulah ciri sejati yang ada pada Muhammad. Enggak dong. Nah, ustadz-ustadz ini mengajarkannya hebat-hebat, yang bagus-bagus. Adi Hidayat itu ngajarnya yang bagus-bagus, belaka-belaka. Kehormatan-kehormatan. Mengajarkan yang indah-indah, yang baik-baik. Orang-orang Yahudi menyadari bahwa Muhammad adalah orang yang sangat berbahaya, sehingga Abdullah bin Ubay mengutip peribahasa, gemukkan anjingmu, dia akan memakanmu. Siapa yang tidak setuju dengan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul? Saya sangat setuju karena apa yang dikatakannya benar dan sangat tepat. Kalau gemukkan Muslim, maka dia akan memakanmu. Raja Majapahit memberi tempat bagi Islam. Dan Islam kemudian menghancurkan Majapahit. Sekarang Indonesia sedang memberikan tempat untuk Anies Baswedan. Dia akan memakan kamu.
dia jadi gubernur itu 331 triliun dihabisin oleh Anies Baswedan tanpa ketahuan dan pertanggungjawabannya. Tetapi karena hebatnya kemajuan teknologi ini, jadi tertutup semuanya. Karena mafia semua yang bekerja di dalam kegiatan Islam ini boleh merampok. Itu namanya hukum fa'i. Surat ke-59 ayat 6 dan 7. Jika memang, ini lanjut. Nah, kita lanjut, oke? Jika memang ajaran Islam bersumber dari Tuhan, mengapa yang diatur-atur, yang diancam-ancam dengan neraka cuma perempuan saja, sementara pria tidak? Islam mengancam perempuan dengan hukuman neraka. Perempuan yang menolak melayani seks suaminya, tetapi Islam tidak mengancam dengan hukuman yang sama kepada pria hidung belang yang gemar menyakiti hati istrinya. Jika perempuan membuat hati pria sakit, maka perempuan sudah dianggap berdosa. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa bagi pria muslim yang membuat sakit hati istrinya. Islam membuatmu terpesona dengan aturan-aturan yang membuatmu merasa terfasilitasi semua kepentingan dan harapanmu sebagai seorang pria. Tetapi di balik itu, saudara-saudara, di balik itu, kamu tidak menyadari bahwa ada penyesatan terselubung di dalamnya. Kamu disesatkan oleh Islam menjadi manusia egois dan jahat. Aturan mana lagi yang membuatmu kagum terhadap Islam? Oh ya, aturan tentang cara berpakaian yang harus dipatuhi oleh para gadismu. Wanita muslim wajib membungkus seluruh tubuhnya. Bila perlu, wajah pun nggak boleh nampak di depan orang. Karena takutnya ada tetangga atau teman priamu yang terangsang oleh kecantikan atau kemolekan tubuhnya. Kamu terkagum-kagum dengan ajaran bodoh ini yang berujar, mana ada agama lain yang mengharuskan wanita seperti ini. Ini bagus untuk melindungi para istri agar tidak dilirik oleh pria lain dan juga melindunginya dari pelecehan seksual. Makanya dari sini banyak istri Kristen itu selingkuh. Apa itu maksudnya? Oke lah, ini ajaran yang memposisikan perempuan sekedar sebagai objek seks semata. Sebagai benda mati, bukan sebagai pribadi manusia. Tetapi hal ini menyenangkan hati para suami. Dan sampean lihat apa yang Islam katakan tentang wanita yang tidak mematuhi aturan tersebut. Wanita yang tidak menutupi auratnya adalah berdosa dan akan dikutuk di neraka. Demikian kata nabimu. Apakah ini masuk akal? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada saudara untuk berpikir lebih jernih lagi. Oke lah, bagus-bagus lah kalau untuk fashion, untuk gaya-gaya pakaian. Tetapi kalau sudah bercadar, mau makan harus sendok lagi ke sini ditutup. Sampai begitu susahnya. Gara-gara hadis Nabi salah tafsir. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini,
saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.